Oke, sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu kan ya. Oke, sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu kan ya. Oke, selanjutnya
Hadirin yang terhormat, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah melangkahkan kaki serta meluangkan waktu menghadiri undangan kami untuk menyaksikan upacara wisuda Stevie Poltek Palembang ke-10 tahun 2016. Hadirin yang terhormat, sesaat lagi kita akan mengikuti upacara wisuda putra-putri kita tercinta. Karenanya, mari kita satukan pandangan untuk mengikuti seluruh rangkaian upacara ini dengan tertib dan hikmat. Prosesi pimpinan senat beserta rombongan memasuki ruangan upacara. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Masuki ruangan upacara akademik. menyanyikan lagu
Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan sidang kepada Bapak Benediktus Effendi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dipersilakan. Hadirin yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk mendoakan dan mengenang para pahlawan kita, khususnya para pahlawan pendidikan Indonesia. Mengheningkan kita dimulai.
Pembukaan sidang senat terbuka STIMIK Poltek Palembang. Pembukaan sidang senat terbuka dipimpin oleh pimpinan sidang. Kepada yang terhormat Bapak Benediktus Effendi, Sarjana Teknik Magister Teknik, dipersilakan. Pembukaan rapat senat khusus terbuka dalam rangka wisuda ke-10 oleh Ketua STIMIK Poltek dilanjutkan dengan pidato. Hadirin yang saya hormati, dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 20 Desember 2016, rapat senat khusus terbuka dengan agenda buka wisuda ke-10 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Al-Poltek secara resmi saya nyatakan dibuka. Sambutan Ketua STIMIK Poltek Palembang kepada Bapak Benediktus Effendi, Sarjana Teknik Magister Teknik, dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Koordinator Kompetis Wilayah 2, Profesor Dr. Slamet Widodo. Kami berbahagia sekali beliau berkenan secara langsung hadir dalam wisuda kali ini. Terima kasih Pak Slamet. Yang kami hormati para pejabat pemerintah kota dan provinsi, yang saya hormati pimpinan cabang B46, Bapak dari Sateli, selamat datang Pak. Yang saya hormati para anggota Senat STIMIK Al-Poltek, para pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir, para kepala sekolah, yang saya muliakan, orang tua dan wali wisudawan, dan para wisudawan yang berbahagia, serta undangan yang saya hormati, yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama melaksanakan wisuda yang ke-10 STIMIK Al-Poltek. Dengan wisuda ke-10 ini kami mempunyai lulusan lebih dari 6.000 orang pada saat ini. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran seluruh keluarga wisudawan dan para undangan yang nanti akan bersama-sama kami melantik dan mendoakan sebanyak 166
Pada wisuda yang ke-10 ini, kami akan melantik 62 orang sarjana teknik informatika dan 104 orang sarjana sistem informasi. 166 orang sarjana baru ini telah menyelesaikan satu tahapan pendidikan formal di fakultas dan sudah siap untuk memasuki tahapan belajar berikutnya. Karena proses belajar hakikatnya tidak akan pernah selesai, baik belajar di kehidupan, baik belajar di dunia kerja, belajar di masyarakat, maupun yang nantinya akan melanjutkan belajarnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hadirin yang saya muliakan, kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan semua. Ucapan selamat berbahagia kami sampaikan pada para orang tua, wali, dan para kerabat wisudawan. Kita pantas bersyukur, berbahagia, dan berbangga untuk wisuda ini. Namun, izinkan kami untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa ada tanggung jawab besar yang melekat pada gelar akademik yang dimiliki oleh siapapun, termasuk yang akan segera dimiliki oleh para wisudawan kali ini. Tanggung jawab itu akan terlihat dalam cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita berperilaku, dan cara kita bekerja. Apakah kita layak untuk disebut memiliki gelar akademik tersebut? Izinkan kami juga berpesan untuk selalu menjaga nama baik alma mater Anda dimanapun Anda berada. Alma mater dalam bahasa Latin berarti ibu asuh. Layaknya seorang ibu, tentu kita akan selalu menjaga nama baik ibu kita dimanapun dan sampai kapanpun. Pada kesempatan ini, izinkan untuk menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila jika selama menjalani pendidikan di fakultas ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akan selalu berusaha memperbaikinya. Untuk itu, kami perlu masukan, dukungan, dan terlebih dari itu, kami butuh doa dari wisudawan dan Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami juga akan menggunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada semua dosen, semua karyawan atas pengabdian dan kerja kerasnya selama ini dalam mendampingi para wisudawan dari mulai masuk kuliah hingga bisa wisuda pada hari ini. Terima kasih kepada orang tua dan wali yang telah mempercayakan pendidikan anak atau saudara Bapak Ibu sekalian kepada fakultas.
Terima kasih kami juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu karya pendidikan kami selama ini. Hadirin yang saya hormati, terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada panitia wisuda dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara wisuda hari ini. Demikianlah sambutan kami. Semoga acara hari ini membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih. Sambutan Koordinator Kopertis Wilayah 2 kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Slamet Widodo, Master of Science, Magister Manajemen, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Palkomtek, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Palkomtek, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, para kepala sekolah atau pejabat yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati para tamu undangan yang hadir, yang saya hormati, yang saya banggakan para orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati yang pada pagi hari ini sangat berbahagia. Bapak Ibu, hari ini senang apa senang? Senang apa senang Ibu? Saya yakin sangat senang sekali Pak Ketua, karena telah berhasil, Bapak Ibu telah berhasil mengantarkan putra putrinya yang dengan susah payah siang hari harus memeras keringat dan malam hari harus mengeluarkan air mata berdoa untuk putra putrinya agar kuliahnya lancar dan cepat selesai menjadi orang sukses. Para anggota Senat yang masih muda-muda, ini baru kali ini saya melihat anggota Senat di perguruan tinggi swasta di wilayah koordinator wilayah 2, tapi yang masih muda-muda. Tepuk tangan dulu untuk yang saya sayangi, anak-anakku yang pada pagi hari ini juga diwisuda. Tepuk tangan juga untuk anak-anakku yang sukses pada pagi hari ini telah berhasil untuk diwisuda. Saya tadi begitu masuk, alhamdulillah merasa sangat bangga sekali PTS yang ada di wilayah saya pada pagi hari ini mewisuda 160 berapa? 66. Ini luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk saya. Dan saya sebagai koordinator
Kopertis wilayah 2 yang sebetulnya saya itu masih ada beberapa tugas di luar kota, tapi saya ditelepon oleh BCJ itu staf saya, Pak, besok ada undangan untuk memberikan kata sambutan di Palkotek. Jadi saya sangat mendadak semalam saya langsung pulang. Sebetulnya saya nanti harus mohon pamit juga, sekira nanti saya akan ke Jakarta lagi ada rapat. Ini ada Pak Kepala Cabang BNI. Ya, selamat datang Pak. Terima kasih sekali yang telah mendukung daripada perguruan tinggi swasta Palkotek yang ada di Kota Palembang. Jadi anak-anakku, tugas koordinator Kopertis wilayah 2 itu adalah memberikan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PTS-PTS yang ada di wilayah 4 provinsi, yaitu Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung. Jadi ada 4 provinsi dan ada sekitar 217 PTS yang masuk dalam wilayah pembinaan dari Kopertis. Dan Kopertis ini adalah sebagai kepanjangan dari Bapak Menteri Kemendikbud untuk selalu memantau, mengevaluasi perguruan tinggi khususnya swasta yang ada di wilayah 4 provinsi tadi. Dan sebelum anak-anak ini sudah tentunya itu sudah mulai dengan evaluasi atau klarifikasi dari proses anak-anakku belajar di Palkotek. Jadi kalau sudah disahkan oleh koordinator Kopertis wilayah 2, berarti kalian nanti sudah resmi dan sah menjadi sarjana S1 STIK Palkotek. Tepuk tangan. Dan atas nama dari Bapak Menteri, saya ucapkan selamat kepada STIK Palkotek yang telah secara patuh melaksanakan tata kelola perguruan tinggi swasta, dan hasilnya pada pagi hari ini akan diwisuda sebanyak 166. Ini adalah bentuk nyata dari Palkotek dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Tepuk tangan untuk Palkotek. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai pelaksanaan nilai-nilai yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa anak bangsa diharuskan juga ikut berperan aktif dalam melaksanakan atau mengimplementasikan 4 pilar, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 45, yang di situ ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Salah satu tujuan negara adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu juga Palkotek juga diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Jadi saya yakin anak-anakku kemarin sudah mendapatkan mata kuliah Pancasila, sehingga kita ngerti apa itu 4 pilar bangsa yang harus kita pertahankan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Kebinekaan Tunggal Ika dari bangsa kita, dan yang
terakhir adalah ikut mengawal atau menjalankan atau konsisten dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saya memberikan apresiasi terhadap streaming Poltek, dan saya yakin kemarin sudah dilaksanakan di dalam proses belajar dan mengajarnya, proses dalam penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku, bagi para orang tua tentunya hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Bapak Ibu berbahagia hari ini. Bapak Ibu berbahagia hari ini. Saya ingin berbahagia sekali. Saya dan acara kegiatan seperti ini pasti itu yang ditunggu-tunggu oleh para orang tua. Orang tua itu biasanya kalau sudah punya anak kuliah harus cepat selesai. Saya doanya yang ada di benak Bapak Ibu, ya Allah, mudah-mudahan anakku cepat selesai dan cepat wisuda. Setelah itu apalagi itu, mudah-mudahan cepat dapat kerjaan. Sudah dapat kerjaan, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Sudah dilapangkan rezekinya, baru dimudahkan semua urusannya dalam menggapai cita-citanya. Sudah itu mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yakin itu, saya yakin itu apalagi kalau putrinya itu sudah lulus streaming S1 pasti, ya Allah, kapan anakku dilamar. Bahkan kemarin saya di Lampung itu papan bunganya itu ucapan selamat itu bagus sekali, lucu. Nama ini saya telah lulus, sudah siap untuk dilamar. Ini luar biasa. Tapi kalau di sini tadi masih data-data selamat dan sukses, selamat sukses. Kalau di Lampung kemarin saya lihat itu, saya sudah siap dilamar, saya sudah siap untuk nikah. Tapi kalau yang laki-laki cari kerjaan dulu ya. Itu tadi mudah-mudahan itu tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Jadi dengan selesainya putra putri ibu, kita tambah dekat dengan Allah, kita tambah syukurnya, maka kita selalu berbuat amal kebaikan, selalu kita menolong orang lain, selalu memberikan atau membantu pada orang lain. Begitu juga pada anak-anakku. Jadi setelah lulus, ini adalah tonggak sejarah baru. Hari ini adalah tonggak sejarah baru untuk menapak atau menjalani kehidupan yang akan datang, harus lebih sukses lagi. Hari kemarin atau hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari depan, masa depan harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari kemarin, hari ini, hari esok sama saja, maka itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi saya dalam kesempatan ini memberikan motivasi dan dorongan kepada anak-anakku. Dengan selesainya ini, maka kita harus lebih kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Mulai sekarang kita mindset kita harus kita berubah, bahwa kita sudah mulai sarjana, tentunya pola pikir
berpikir kita harus selalu menunjukkan sikap intelektual kita. Jadi lebih semangat lagi. Yang tadinya kalau bangun pagi jam berapa pagi? Jam 7. Nah, sekarang harus lebih pagi lagi. Kalau yang biasa kemarin tidur siang, sekarang tidak boleh tidur siang lagi, tapi harus kerja keras. Masa depan Anda adalah ada di tangan Anda sendiri. Dalam Islam, dalam Al-Quran dijelaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah suatu nasib manusia kalau manusianya itu tidak merubahnya sendiri. Para lulusan dari Poltek harus lebih giat lagi, apalagi kita ini sekarang menghadapi era globalisasi. Eranya kalau kita hanya santai-santai saja, kita akan ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Kita harus semangat lagi, punya motivasi yang tinggi, punya inovasi, punya kreativitas, punya kinerja yang baik, punya integritas yang tinggi, punya kedisiplinan yang tinggi, punya produktivitas yang tinggi. Itulah yang diharapkan dari lulusan STIMIT Poltek. Tepuk tangan. Sebab tantangan kita semakin berat. Kalau kita hanya santai-santai, nanti kita hanya jadi penonton, menjadi asik di negerinya sendiri. Jadi kita harus punya peranan yang tinggi, memimpin masa depan kita. Masa depan adalah ada di tangan kalian. Jadi sekali lagi semangat, punya motivasi yang tinggi terhadap masa depan kita. Bagi yang ingin sekolah lagi, silakan. Kemarin kami koordinator kompetisi wilayah 2 melaksanakan kerjasama dulu dengan Universitas Gadjah Mada. Pak Ketua jadi mengirimkan berapa untuk S3? Dua mengirimkan program doktor. Jadi anak-anakku sekarang program apa? S1, sudah S1, S2, sudah S2, S3, sudah S3, profesor, sudah profesor, almarhum. Jadi kalian harus bisa S1, S2, S3, jangan kalah sama Samsung Galaxy itu sudah S2. Sudah S7 juga. Ya, semangat. Pak Selamat, apakah masih ada beasiswa budaya sekarang? Tidak ada alasan kita S2 dan punya biaya, tidak ada alasan. Pemerintah sekarang sudah memberikan keleluasan untuk beasiswa, untuk S2, untuk S3, bahkan yang S3 itu kemarin banyak yang tidak terserap, banyak yang tidak terpakai. Jadi kita banyak sekali, termasuk kemarin yang S1 sudah juga banyak beasiswa yang diberikan. Kemarin saya memberikan beasiswa yang di Lampung kemarin itu ada 160-an dengan beasiswa di definisi. Nanti S2 ada lagi, S3 ada lagi. Ya, jadi anak-anakku seringlah untuk itu membuka internet, situsnya apa yang dibuka, saya dibuka. Nah itu cari, sering di situ. Nanti mau keluar negeri banyak, mau ke dalam negeri juga ada, ke Australia, ke Amerika, ke Eropa juga banyak sekali beasiswa yang ditawarkan kepada kita. Ambil. Kita harus mampu untuk berkompetisi dan punya kompetensi kalau kita ingin maju. Sekarang kita harus kuasai juga bahasa Inggris. Kemarin diberikan Pak Ketua bahasa Inggris harus.
harus mampu, ya, harus menguasai bahasa Inggris di era globalisasi, itu harus mampu untuk belajar bahasa Inggris. Dalam arti kita itu betul-betul bisa juga, namun juga jangan meninggalkan jati diri kita bahasa Indonesia. Harus mampu kita kuasai. Kelemahan kita, urusan kita bahasa Inggrisnya lemah. Padahal di Eropa itu, saya kemarin ke Eropa itu ada belajar itu anak kecil-kecil aja bahasa Inggris. Ini S1 bahasa Inggrisnya masih kurang sekali. Jadi harus belajar juga bahasa Inggris. Bagi yang ingin untuk berwirausaha silahkan sekarang. Pak Jokowi sekarang menggalakkan kita untuk kita berusaha. Entrepreneur yang mau berusaha silahkan sekarang, sangat terbuka sekarang. Ya. Kemarin diajarkan juga Pak entrepreneur, ya, kewirausahaan. Ya. Sekecil apapun kita harus bisa untuk berusaha, dan itu suatu proses yang harus dilaksanakan sekarang untuk perguruan tinggi, harus melaksanakan itu. Karena pemerintah sendiri sekarang untuk moratorium kalau dalam penerimaan PNS di bidang apa saja, sekarang mulai ya untuk bagaimana kita mulai kreatif, mulai inovatif untuk menciptakan entrepreneur atau usaha-usaha di kita sendiri. Di samping itu juga kita harus juga bagaimana kita bisa mencintai produk-produk kita dalam negeri. Jangan hanya tergantung pada luar negeri saja. Tidak tahu kalau bangsa kita ini, kalau masyarakat itu sebenarnya kalau produk-produk luar negeri itu baik, belum tentu. Luar negeri yang memang ada yang baik dan ada yang tidak baik. Perlu ada yang kita tiru dan perlu juga ada yang tidak kita tiru, kita tinggalkan. Jadi kita jangan terlalu silo dengan produk-produk atau luar negeri. Mulailah dengan mencintai produk kita di dalam karya-karya kita hargai. Bahkan sekarang luar negeri itu terhadap kultur atau pariwisata di Indonesia itu sekarang sangat digandrungi. Orang-orang asing itu sekarang kalau liburan senangnya ke Indonesia kembali. Karena mengapa? Mengapa ke Indonesia kok apa itu digandrungi senang? Kalau liburan senang ke Indonesia, ke Jogja, ke Bali. Karena apa? Biaya hidupnya murah. Apa-apa murah Indonesia, rupiah juga murah. Bagaimana kita berproduksi sehingga mampu untuk mengangkat harkat dan martabat kita bangsa Indonesia? Kita bagaimana kita berjuang, berani untuk berkompetisi di dalam masa depan kita. Ya, dunia harus kita kuasai. Jangan hanya berharap untuk menjadi PNS saja. Ya Pak ya, di bank itu pun harus semangat ya. Harus bagaimana dana-dana itu tersalurkan sehingga kita bisa mampu untuk berusaha. Sekarang bank sangat juga mudah sekali mengakses untuk permodalan. Ini kita manfaatkan. Anak-anakku kalau menjadi wirausaha seperti Khairul Tanjung itu uangnya berapa triliun. Seperti Bill Gates, aku pernah dengar Bill Gates itu kalau bangun tidur itu uangnya itu nambah 1,3 triliun saking usahanya berhasil. Anak-anak tentunya belum pernah lihat uang 1 triliun. Bill Gates itu tiap bangun tidur duitnya nambah 1,3 triliun. Satu triliun pernah lihat uang 1 triliun? Belum. 1 M? Belum. 1 juta?
triliun itu Pak Ketua kalau diberikan komplek tutup ini paling bangun tutup berikan komplek itu Bill Gates itu tiap malam itu duitnya nambah 1,3 triliun. Donald Trump yang punya kentang Princeton itu, Colonel Sanders bertriliun, George Soros itu lebih gede lagi. Kalau di Indonesia ya si Hairul Tanjung harus juga masa depan harus kita puasa. Jadi kita semangat untuk meniti masa depan kita. Jadi sekali lagi saya bersama Menteri Kemenristek Koordinator Provinsi Wilayah 2 mengucapkan selamat dan sukses kepada Walkomtek dan anak-anakku yang sudah selamat, sukses, berhasil sehingga alumninya itu tadi diharapkan oleh Pak Ketua untuk bagaimana selalu menjaga nama baik. Jadi nanti kalau sudah lulus harus segera ada komunikasi daripada perguruan tingginya masing-masing. Karena perguruan tinggi itu nilainya atau poinnya itu akan naik kalau para alumninya itu banyak yang terserap di lapangan kerja dan banyak yang berhasil. Itu menambah poin daripada sekolah tinggi daripada Walkomtek itu sendiri. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini selalu mendapatkan barokah, hidayah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat walafiat, dan kehadiran saya di sini mudah-mudahan dapat memberikan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mau saya tutup dengan pantun. Ini pantun yang anak muda ini. Kesetiaan tanpa kekasih, setia terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, mengingat Bapak Selama Widodo masih memiliki agenda yang terjaga lebih penting setelah ini ya Bapak. Jadi kami mohon untuk seluruh para hadirin untuk berdiri. Terima kasih Bapak Selama Widodo. Sukses semuanya ya. Sukses semuanya ya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Lagu hiburan yang akan dibawakan oleh mahasiswa Teknik Informatika Rangga Damara yang akan berkolaborasi dengan paduan suara harmoni dinamika Walkomtek.
dari dosen Palkomtek. Kepada Ibu Dr. Febrianti, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua STMI Palkomtek Bapak Benedictus SPMK, para anggota Senat STMI Palkomtek, para fakulti di lingkungan STMI Palkomtek, para staf pengajar di lingkungan STMI Palkomtek, para orang tua wisudawan-wisudawati, para wisudawan dan wisudawati, serta para undangan hadirin yang sangat saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diizinkan dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti upacara wisuda sarjana ke-10 STMI Palkomtek. Salawat dan salam kita aturkan pula kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua STMI Palkomtek yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan untuk menyampaikan orasi mulia di hadapan sidang yang terhormat. Pada hari yang istimewa ini, perkenankan pula saya menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang atas keberhasilannya menyelesaikan studi di STMI Palkomtek dan kepada keluarga wisudawan atas keberhasilan putra-putrinya. Juga ucapan selamat kepada Sivitas Akademika STMI Palkomtek yang pada hari ini mempersembahkan alumninya kepada bangsa dan negara Indonesia untuk turut membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan orasi ilmiah di hadapan para wisudawan dan wisudawati dan seluruh Sivitas Akademika STMI Palkomtek. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah yang terkait tema wisuda kali ini, standar kompetensi SDM TIK dalam rangka pengembangan masyarakat ekonomi ASEAN. Hadirin wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, MEA atau ASEAN Economic Community telah datang dengan standar keterampilan dan rangka sertifikasi TIK dalam rangka mengembangkan modal manusia dan memungkinkan aliran bebas profesional TIK di kawasan ASEAN. Kerangka ini berfokus pada 5 bidang TIK kunci: software development, ICT project management, enterprise architecture design, network and system administration, dan information system and network, yang tercakup di dalam ASEAN ICT Skills Standard berdasarkan kesepakatan bersama negara-negara anggota. Pengembangan standar ini merupakan salah satu inisiatif dalam ASEAN ICT Master Plan terkait dengan Human Capital Development, yaitu pengembangan peningkatan keterampilan dan sertifikasi, di mana langkah ini dilakukan dengan menyusun Mutual Recognition Agreement atau MRA untuk sertifikasi keterampilan melalui mengembangkan standar keterampilan TIK ASEAN untuk menjamin kualitas talenta TIK, mempromosikan pergerakan ICT Human Capital di kawasan ASEAN. Yang kedua, mengembangkan program sertifikasi TIK dan peningkatan keterampilan melalui mengadopsi sertifikasi dari sekumpulan keterampilan TIK. Misalnya, sertifikasi dari pelatih dan pakar keamanan cyber, mempromosikan marketabilitas dari pakar TIK tersertifikasi, mengembangkan tenaga kerja TIK yang kompetitif melalui peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya TIK. Dengan adanya standar akan memudahkan bagi tenaga terampil untuk berpindah antar negara dalam rangka pencocokan dan kelayakan kualifikasi yang dimilikinya. Standar keterampilan ASEAN menetapkan 3 level kompetensi, yaitu Advanced Level, Intermediate Level, dan Basic Level.
di mana lulusan D3 S1 masuk dalam level 3 atau level menengah pada standar level kompetensi ASEAN. PBB mengklasifikasikan SDM TIK menjadi dua jenis, yaitu ICT worker dan ICT enabled worker. ICT worker dikenal sebagai ICT profesional adalah para pekerja yang menekuni hidupnya sebagai ahli bidang ICT. Termasuk dalam kelompok ini adalah programmer, sistem analis, database administrator, teknologi integrator, network engineer, dan lain-lain. Sementara ICT enabled worker adalah para pengguna komputer sebagai alat membantu melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari kegiatan yang sederhana seperti mengetik hingga untuk mengolah informasi yang kompleks dan rumit. Hubungan kedua domain, ICT worker merupakan pekerja yang memiliki profesi tertentu, sehingga jenisnya akan sangat tergantung dari pengelompokan berdasar jenis pekerjaannya. Sementara ICT enabled worker yang menggunakan teknologi untuk mendukung berbagai jenis pekerjaan akan dilihat kemampuannya melalui menggunakan sejumlah aplikasi baru maupun khusus yang kerap dipergunakan oleh pekerja sejenis lainnya. Dalam kaitannya dengan kedua jenis SDM TIK tersebut, setiap negara biasanya memiliki strategi masing-masing berdasarkan konteks dan objektif yang ingin dicapai. 1. Apakah SDM TIK yang akan ditujukan akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam negeri atau internal needs, atau luar negeri external needs. Dengan kata lain, keluaran atau output atau produk yang dihasilkan oleh SDM TIK ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Indonesia atau dijual ke luar negeri. Sementara domain yang kedua dilihat dari tenaga SDM TIK itu sendiri, yang pada dasarnya dapat menjadi SDM yang diekspor ke luar negeri sebagai tenaga kerja profesional untuk meningkatkan devisa negara, atau sebaliknya tenaga Indonesia di luar negeri yang mendatangkan kesempatan untuk membuka bisnis di dalam negeri dalam bentuk outsourcing. Taksonomi ICT worker. Terdapat banyak klasifikasi profesi SDM TIK yang ada di dunia yang dikembangkan oleh The Good Guide of Australian Government, Media Professional Organization, PCIDS, ITAA, dan lain-lain. Berdasarkan klasifikasi tersebut, didapat dua aspek yang mendasari pengelompokan yang ada. Pertama, berdasarkan level pekerjaan terkait jika dipandang dari sisi tingkat manajerial, yaitu mulai dari pimpinan puncak tertinggi, yaitu CEO, Chief Information Officer, hingga yang terendah, yaitu staff. Yang kedua dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, di mana dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian besar: administrasi, aplikasi, dukungan teknis, dan operasional. Genpon Corporation dalam bukunya Internet and IT Position Description Handiguide edisi 2015 membagi profesi ICT worker menjadi 270 jenis. Berdasarkan hasil kajian terakhir tahun 2015 ini, didapatkan 270 profesi yang terbagi menjadi 14 jabatan atau tingkatan profesi. Keempat tingkatan profesi yang dimaksud yakni C-level atau Vice President atau tingkat pimpinan puncak perusahaan atau yang dikenal dengan CXO. Direktur atau tingkat direktur yang merupakan pimpinan perusahaan, anggota BOD, Board of Directors. Tingkat manajer atau penyelia atau supervisor, dan staf operasional atau administrasi. Kita tahu bahwa setiap organisasi atau perusahaan membutuhkan profesi SDM TIK yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Paling tidak dapat memberikan referensi bagi mereka yang membutuhkan data mengenai jenis profesi yang dimaksud. ICT worker atau executive management, tingkatan atas untuk pimpinan tertinggi ICT dalam sebuah organisasi, di mana ada 4 jabatan penting, yaitu Chief Information Officer, Chief Security Officer,
Chief Technology Officer, Chief Mobility Officer, Chief Digital Officer, dan Chief Compliance Officer. Sementara itu, untuk jenjang pimpinan manajemen berikutnya, sedikitnya dikenal 6 jabatan terkenal untuk organisasi baik profit maupun non-profit, yaitu Vice President of Administration, Vice President of Consulting Service, Vice President Human Resources, Vice President Information Service, Vice President Strategy and Architecture, Vice President Technical Service. ICT Worker yang setara dengan manager atau senior management merupakan jabatan setingkat direktur, di mana ada 16 jenis standar kompetensi yang dikenal. Kemudian untuk jabatan setingkat manager senior itu dikenal 76 jenis standar kompetensi. ICT Worker setara supervisor di level middle management merupakan jabatan setingkat supervisor. Di sini dikenal 45 jenis standar kompetensi. ICT Worker setara staff merupakan jabatan setingkat supervisor, di mana dikenal 121 jenis standar kompetensi. ICT Enable Worker Taxonomy berbeda dengan ICT Worker yang berbasiskan profesi. ICT Enable Worker menekankan diri pada pembentukan SDM TIK dengan kompetensi keahlian tertentu yang mencirikan sebuah masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Ditinjau dari sisi tersebut, pertama terkait dengan kompetensi pemanfaatan komputer dan peralatan teknologi digital lainnya, seperti PDA, handphone, notebook, dan lain-lain. Pengoperasian berbagai teknologi ini merupakan masyarakat utama yang harus dimiliki kompetensinya oleh masyarakat modern. Melengkapi kompetensi tersebut adalah pengetahuan mengenai bagaimana alat tersebut dipergunakan dalam jaringan dengan individu lainnya yang menggunakan teknologi terkait. Kompetensi inilah yang mendasari dikembangkannya sejumlah keahlian lain terkait dengan konteks, konten, dan manfaat atau value. ICT Enable Worker berdasarkan core kompetensi terdiri dari Network Based Operating System Facilities Utilization dan Personal Computer and Digital Peripheral Operation. ICT Enable Worker untuk special skill itu dikenal 5 jenis keahlian. Pertama, information management terkait dengan kemampuan individu dalam mengumpulkan, menyimpan, memilah-milah, memproses, mempergunakan dan mendistribusikan informasi untuk membantu aktivitas sehari-hari. Kemudian communication means terkait dengan kemampuan individu dalam menggunakan ICT untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bertransaksi dengan berbagai individu lain yang terhubungkan melalui dunia maya. Productivity tools terkait dengan kemampuan individu dalam menggunakan beragam aplikasi untuk membantu meningkatkan produktivitas pekerjaan sehari-hari. Cyber resources terkait dengan kemampuan individu dalam menggunakan internet untuk kebutuhan menjalin relasi dengan institusi lain untuk tujuan khusus tertentu, dan aplikasi lain terkait dengan kemampuan individu dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang dipakai di lingkungan kerja masing-masing. Wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, ada peluang dan manfaat baru apa saja yang ditawarkan oleh pasar bersama ASEAN dalam MEA. Yang utama adalah pasar bisnis yang begitu besar karena jumlah populasi seluruh masyarakat negara-negara ASEAN hampir mencapai 600 juta orang atau sekitar 8,8% dari total penduduk dunia. Dapat dibayangkan jika setiap negara berusaha sekuat tenaga melakukan penetrasi bisnisnya ke wilayah negara lain. Hal berikutnya adalah kemungkinan dilakukannya kolaborasi raksasa antara seluruh negara ASEAN menjadi sebuah kekuatan baru dunia. Umpama ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar ke-9 setelah Amerika Serikat, China, Jepang, Jerman, Prancis, Brazil, Inggris, dan Italia, sehingga terjadilah fenomena yang disebut dengan collaboration to compete. Ini akan membuat berbagai sektor industri tumbuh secara sangat signifikan, dan jalinan kerjasama akan berkembang luas dengan organisasi geopolitik ini. Hal lain yang perlu dicermati adalah luasnya daratan seluruh negara ASEAN dengan besarnya potensi kekayaan alam dan budaya untuk
Indonesia merupakan laboratorium hidup yang mempresentasikan penanganan sebuah sumber daya yang sangat kompleks karena bentuknya sebagai negara kepulauan. Kedua, dimilikinya eksplorasi yang besar membuat Indonesia memiliki keunggulan ekonomi of scale yang tidak dimiliki negara-negara lain di ASEAN. Artinya, bahwa Indonesia memiliki pengalaman intensif menjalankan konsep seperti cloud computing, self-service, atau utility models yang hanya dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam lingkungan ekosistem dengan volume transaksi yang besar. Ketiga, fenomena tingginya pertumbuhan penggunaan sosial networking sebagai platform komunikasi dan kolaborasi antar individu maupun komunitas di Indonesia. Keempat, infrastruktur telekomunikasi dengan jangkauan sangat luas, lebar dan kaya telah dibangun di Indonesia melalui jalur terestrial, kabel laut dan satelit mampu menghubungkan seluruh negara anggota ASEAN dengan mudah. Kelima, menggeliatnya industri kreatif di tanah air, terutama yang berhubungan dengan karya produk layanan digital, merupakan peluang besar untuk mengembangkan pasar serupa di ASEAN. Langkah selanjutnya adalah keberhasilan ASEAN akan menjadi barometer perkembangan kekuatan jika ASEAN berhasil mengimbangi kekuatan Amerika atau Uni Eropa akan memberikan dampak positif dan signifikan bagi perkembangan kesejahteraan di kawasan Tenggara benua Asia ini. Oleh karena itulah, tren pembentukan kerjasama ASEAN-China, ASEAN-Jepang, ASEAN-India memperlihatkan adanya kecenderungan bersatunya negara-negara benua Asia menjadi sebuah kekuatan industri baru, di mana ASEAN menjadi inisiator dan motor penggeraknya. Hadirin wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, dari mimbar yang mulia ini dan juga di penghujung orasi ini, dengan segala kerendahan hati, akhirnya tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara serta tamu undangan sekalian atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti orasi ini. Saya juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya sekiranya dalam penyampaian orasi ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas budi baik Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan perwakilan Budi yang dalam kali ini diwakilkan oleh pihak PT Bank Negara Indonesia Tbk. Kata sambutan ini disampaikan oleh Bapak Jani Satriani, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Kepada Bapak Jani Satriani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua SIMIK Alkomtex Bapak Benedikus STM beserta seluruh anggota staf, para dosen dan staf Alkomtex yang kami hormati, Bapak Ibu, orang tua dan wali wisuda wisudawati serta para undangan sekalian yang kami banggakan, adik-adik para wisudawan wisudawati yang akan diwisuda pada hari ini. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih Pak Ketua dan Bapak Sekarang Alkomtex atas undangannya kepada kami. Kenapa kami mengucapkan terima kasih? Karena kami kembali muda lagi, mengingat 21 tahun yang lalu, bagaimana kami
mungkin adik-adik akan merasakannya juga, karena lagu itu tidak sembarang dinyanyikan. Kemudian tentunya kami ucapkan selamat kepada Pak Kontek tentunya yang akan wisuda 166 wisudawati yang lalu. Yang kedua, kami ucapkan selamat juga kepada adik-adik yang tidak lagi jadi mahasiswa. Kalau kemarin sempat jadi mahasiswa, tidak banyak mahal di dunia ini, tapi hari ini hilang. Bertambah juga gunanya, tapi mahasiswanya hilang. Hati-hati dengan hilangnya mahasiswa ini. Adik-adik, mungkin kami sedikit sharing mungkin ya, kami dari praktisi. Adik-adik sudah tepat kuliah di Kontek, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer. Kalau kita mulai ke zaman purba, jauh sekali kita kembali. Kita zaman purba orang berburu. Setelah perkembangan, kemudian zaman bertani, karena berburu dapat satu-satu. Berternak semakin lama semakin banyak. Zaman berternak pertanian ditinggalkan menjadi zaman industri. Zaman industri menang. Nah berikutnya adik-adik semua, siapa yang akan menang? Yang menang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang menang? Keluarga besar Pak Kontek. Saya pesan kepada semua adik-adik harus bangga. Bangga pada diri sendiri, bangga pada alma mater. Ya, kalau ada kejelekan dari alma mater, sampaikanlah kepada tua. Tapi kalau ada yang bagus, banyak-banyak masukkan ke media sosial. Karena itulah yang akan mengenalkan. Ya. Jadi mungkin mohon maaf Pak, saya semangatnya ini karena saya kadang-kadang merekrut pegawai sering tidak siap. Adik-adik kalau SD pengen juara kelas nilai bagus, dapat SMP bagus. SMP bagus, sekolahnya dapat SMA bagus. Kuliah berjuang masuk Kontek. Nah pada waktu menjelang bekerja tidak siap Pak Ketua. Apa yang tidak siap adik-adik semua? Adik-adik harus mampu menyelesaikan di mana adik-adik akan melamar kerja. Kemampuan teknologi tadi itu sudah bagus, itu kunci utama. Tapi adik-adik harus banyak membaca setelah ini. Jangan kembali belajar tidak harus di universitas saja. Selesai di universitas ini belajarlah. Banyak orang, banyak majalah, banyak tempat media online untuk kita belajar. Kenapa tidak siap? Sudah tahu melamar-lamar Pak Tua pakai games, baju games. Saya senang dengan para suara tadi, rambut rapi, rambutnya rapi, pakaian rapi, rambut rapi. Nah jangan sampai setelah tamat masuk ke bak, rambutnya panjang. Ya, tidak siap adik-adik. Saya sedih. IPK sangat memuaskan tulus, tapi lupa bahwa intinya adalah kerja tadi yang kemarin berpacu dengan IPK mau kerja kendor. Bapak-bapak, ibu-ibu juga kawal orang tuanya. Kawal Pak, Ibu. Mau lamar kemana? Ke A, lihat pakaiannya, lihat sepatunya, lihat cara yang lain. Ya, kalau boleh sharing, saya waktu di BI pertama kali wawancara, walaupun tidak banyak kemampuan, saya langsung beli baju baru. Karena kita harus bangga pada diri kita sendiri. Kita harus bangga dengan alma mater kita.
Itu aura pertama. Kalau saya lihat kisah dunia ini ada. Pertama, smile. Smile itu adalah hati dari hati ya, senyum, layanan, siap melayani. Yang kedua, marketing. Marketing itu wujud semangat, jualan, jual diri dalam artian positif. Ya, jangan terbalik, sudah wawancara dulu Pak. Wawancara tidak pede. Ya bagaimana kalau kita punya perusahaan merekrut pegawai yang sudah pertama kali tidak percaya dulu. Ya, saya titip kepada Bapak Ibu semua, kita bangga adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah tamat. Tapi kalau dikawal juga adik-adik manusia. Harus paham di mana adik-adik akan melamar. Banyak yang kami sharing, teman waktu kita sangat-sangat mepet sudah waktunya ini. Tapi kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada adik-adik yang baru tamat. Mahasiswa sudah hilang. Satu lagi, saya pengalaman pribadi juga, lihatlah mana yang kalian akan masuk itu, jadikan opini terus di dalam pikiran. Your think is your goal. Ya, apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan cita-citamu. Yang pengalaman pribadi, saya alumni teknik kimia, Unfri. Saya lari, bukan insya Allah bukan tidak lari, tapi memang kami tidak ternyata di kimia itu. Tapi pada waktu kejadian Sudirman Jakarta, saya berangan-angan apa saya bisa terjadi. Kemudian saya pertama kali tamat, saya mengambil marketingnya di sales representatif dari PT Obat. Yang penting hilang nganggurnya tadi. Tapi kita dapat pergaulan baru, ilmu baru. Saya juga lewat di Sudirman, lihat kantor BNI. Kapan saya bisa kerja di sana? Alhamdulillah, setelah di detail farmasi 3 bulan, saya direkrut menjadi pegawai BNI. Karena pikiran, siapa kuncinya? Kita tidak tahu, orang dalam tidak ada. Tapi kita beropini, kita mau kerja di mana? Sama ketua, saya juga 21 tahun meninggalkan Palembang. Rekrut di Palembang, tapi kerja saya di Jambi, di Jakarta, di Manado, di NTT, di Padang, dan di Palembang. 24 tahun saya melanglang dunia. Tahun 2000 ini melanglang Indonesia. Saya tahun 2016 dari awal tahun beropini, saya pengen pindah ke Palembang. Alhamdulillah, pas tanggal 8 Desember kemarin saya aktif di BNI Cabang Palembang itu. Jadi dari apa yang kamu pikirkan, itulah apa goal Anda. Jangan dari sekarang harus pikirkan mau kerja di mana, mau gerakan apa. Pikirkan dari sekarang dan sesuaikan. Mau kemana itu sesuaikan. Jangan tidak ada perusahaan yang menyesuaikan dengan pegawai. Tapi adik-adik harus mampu menyesuaikan. Ya itu pikiran saya ke adik-adik semua. Tetap semangat tadi. Keep smile, keep spirit and keep smile. Keep spirit and keep smile. Semangat terus, tetap sejuk. Kalau tidak lulus, ubah haluan, mungkin tidak cocok. Karena kalau teman-teman kerja opini 2-3 kali tidak lulus, nanti teman-teman langsung drop. Sudah, kalau memang sudah berapa kali coba tidak lulus, alihkan. Tapi belajar dan belajar. Yang ada yang teman-teman siapkan pertama adalah psikotes. Kalau saya merasakan, maaf kalau dari alumni psikologi, rasanya psikotes itu bisa dipelajari. Saya pertama kali masuk suatu perusahaan tidak lulus psikotes, karena saya tidak ngerti apa maksud pertanyaan psikotes ini. Dari pulang ini, teman-teman pinjam dengan senior buku psikotes. Kalau ada uang, beli, belajar bersama-sama. Karena itu tanda penerimaan pegawai. Pertama,
Dasarnya adalah administrasi, kedua psikotes, ketiga teknik wawancara. Teknik wawancara tadi sesuaikan pada yang kalian amal. Yang kedua, percaya diri, jual diri dalam artian positif. Mungkin itu Pak Ketua dan Kepala Besar daripada Pak Kontek yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi kepada Kepala Besar Pak Kontek dan adik-adik serta keluarga, Bapak Ibu dan Wali wisudawan wisudawati. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami tampak suatu hal yang tidak berkenan, tapi ini semangat kami, semangat kita semua agar kita dapat memberikan yang terbaik dan dapat terus memberikan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan lulusan terbaik STIMIK Kontek tahun 2016 kepada 3 wisudawan-wisudawati terbaik yang disebutkan namanya dimohon naik ke atas panggung, dan kepada orang tua, wali, wisudawan-wisudawati terbaik dimohon untuk mendampingi.
putri dari pasangan Bapak Joni dan Ibu Hoana yang memperoleh indeks prestasi kumulatif 3,77 dengan predikat dengan pujian. Yang memperoleh indeks prestasi kumulatif 3,79 dengan predikat dengan pujian. Mohon kesediaan untuk Bapak Madi, Bapak Ade, dan Bapak Jani untuk foto bersama wisudawan bayi. White, very white, white. Satu, dua, tiga, 1, 2,
Maka Amat 9. kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri sejenak. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pelantikan sarjana yang akan dilantik oleh Bapak Benediktus Effendi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Kepada seluruh wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Pelantikan wisudawan Teknik Fakultas 22 Desember 2016. Dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember 2016 berdasarkan surat keputusan nomor 0446 garis miring teknik garis miring K garis miring 4 Romawi garis miring 2016 dan SK nomor 0827 garis miring teknik garis miring K garis miring 9 Romawi garis miring 2016 tentang yudisium bagi mahasiswa program strata 1 teknik Fakultas. Maka dengan memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku Ketua Standing Fakultas melantik lulusan program studi Sistem Informasi sebanyak 104 orang. Lulusan program studi Teknik Informatika sebanyak 62 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyandang gelar sarjana komputer dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Semoga gelar dan ilmu pengetahuan yang Anda miliki akan memberikan manfaat kepada diri Anda,
keluarga, bangsa dan negara, serta agama. Demikian, terima kasih. Kepada seluruh wisudawan wisudawati, dipersilakan duduk kembali. Pembinaan kunci untuk wisudawan wisudawati program studi teknik informatika kepada Bapak Benedikus Effendi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Bapak D. Trio Kambian, Sarjana Komputer, Magister Komputer, dan Bapak Alfred Temono, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Dipersilakan mengambil tempat yang sudah ditentukan. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STM Fakultas nomor 04/6-K/4 dan nomor 0827-K/11-2016 tentang yudisium bagi mahasiswa program salah satu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STM Fakultas periode 12 dan 13, memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama dan jumlah mahasiswa program salah satu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STM Fakultas yang dinyatakan yudisium pada periode 12 dan 13 tahun 2016 dengan program studi teknik informatika berjumlah 62 orang seperti tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, seperti tercantum pada lampiran perhitungan indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan kualitas yudisium yang menyatakan predikat lulusannya. Ketiga, bahwa mahasiswa program salah satu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STM Fakultas Palembang yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah lulus seluruh mata uji dan menyatakan yudisium serta berhak menerima transkrip nilai dan ijazah sarjana dengan predikat sarjana komputer. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 29 September 2016. Ketua Benedikus Effendi, ST. Lampiran surat keputusan Ketua STM Fakultas nomor 04/4/K/4/2016 dan nomor 0827-K/11/2016 tentang yudisium bagi mahasiswa program salah satu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STM Fakultas periode 12 dan 13, program studi teknik informatika. Abdul Aziz, NPM 0111200032, IPK 3,20, predikat sangat memuaskan. Ahmad Yogi Permana, NPM 0120800536, IPK 3,09, predikat sangat memuaskan. Ade Syaputra 0111000048, IPK 3,03, predikat sangat memuaskan. Agung Gunawan, NPM 0111200006, IPK 3,05, predikat sangat memuaskan. Agus Winarto, NPM 0111200024, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Ali Fauzan,
NPM 0120805251 IPK 2,97 predikat sangat memuaskan. Amir Husni NPM 0111200007 IPK 3,33 predikat sangat memuaskan. Ananda Salim Putra NPM 01110063 IPK 3,11 predikat sangat memuaskan. Andi Setia Budi NPM 0110901110 IPK 3,18 predikat sangat memuaskan. Andi Agam Malik Utama NPM 0111100066 IPK 3,15 predikat sangat memuaskan. Aldi Anandu NPM 0111200011 IPK 3,05 predikat sangat memuaskan. Ari NPM 0111200001 IPK 3,23 predikat sangat memuaskan. Arif Firmansyah NPM 0111201118 IPK 3,09 predikat sangat memuaskan. Haryono Wijaya NPM 01112000201114 IPK 3,76 predikat dengan pujian. Bayu Maulana NPM 0111200103 IPK 3,20 predikat sangat memuaskan. Billy Andreas NPM 0111200076 IPK 3,36 predikat sangat memuaskan. Dani Ferdianto Cahya NPM 0111100085 IPK 3,01 predikat sangat memuaskan. Diko Ali NPM 0111100088 IPK 3,08 predikat sangat memuaskan. Dedi Mulyadi NPM 0111200035 IPK 3,17 predikat sangat memuaskan. Dedi Yuliansyah NPM 0111100093 IPK 3,11 predikat sangat memuaskan. Edwin Perdana Putra NPM 01110103 IPK 3,05 predikat sangat memuaskan. Ezi Kusnanta IPK NPM 0111101111 IPK 2,99 predikat sangat memuaskan. Febri Video Saputro NPM 0111101114 IPK 3,03 predikat sangat memuaskan. Geri Newanto NPM 0111101119 IPK 2,99 predikat sangat memuaskan. Gunawan NPM 0111200091 IPK 3,16 predikat sangat memuaskan. Habibullah NPM 0111200104 IPK 3,03 predikat sangat memuaskan. Hafiz Edo Caniago NPM 0111100120 IPK 2,95 predikat sangat memuaskan. Hafiz Siswanto NPM 0111200064 IPK 3,37 predikat sangat memuaskan. Hidayat NPM 0111100126 IPK 3,19 predikat sangat memuaskan. Hidayatullah 0111100092 IPK 3,20 predikat sangat memuaskan. Irwansyah NPM 0111100131 IPK 3,36 predikat sangat memuaskan. Jamuni Eluim IPK NPM 0111200111 IPK 2,99 predikat sangat memuaskan.
Yemi Saputra, NPR 0111200004, IPK 3,17, predikat sangat memuaskan. Julian Syah, NPR 0111200094, IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Maya Ulami, NPR 0111101060, IPK 3,09, predikat sangat memuaskan. Median Adha Putra, NPR 01110161, IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. Muhammad Henry, NPR 01110173, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ali Mahmudi, NPR 0111201172, IPK 3,05, predikat sangat memuaskan. Muhammad Widianto, NPR 0111200071, IPK 2,99, predikat sangat memuaskan. Oki Maulana, NPR 01110181, IPK 3,19, predikat sangat memuaskan. Osa Piati, NPR 0111201000, IPK 3,22, predikat sangat memuaskan. Okta Reza, NPR 0111200027, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Burni Wulandari, NPR 0111200069, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. Riki Afrizal, NPR 0111200048, IPK 3,20, predikat sangat memuaskan. Riko Bayu Saputra, NPR 0111200013, IPK 3,03, predikat sangat memuaskan. Saharul Andrian Ruto, NPR 0111100209, IPK 3,39, predikat sangat memuaskan. Sabri Yansyah, NPR 0111100211, IPK 3,03, predikat sangat memuaskan. Saprianto, NPR 0111100212, IPK 2,97, predikat sangat memuaskan. Satrio Leonardo Nicola, NPR 0111200016, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. Sugeng Wahyudi, NPR 0111200085, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Sutrianto, NPR 0111200015, IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Tegar Purnama, NPR 01209058, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Tegar Saputra, NPR 0111200125, IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. Oni Saputra, NPR 01120105, IPK 3,70, predikat dengan pujian. Trisuci Apriani, NPR 0120900256, IPK 3,01, predikat sangat memuaskan. Wawan Kuswanto, NPR 0111100235, IPK 2,99, predikat sangat memuaskan. Wayan Agus Indrajaya, NPR 0111100236, IPK 3,10, predikat sangat memuaskan. Wiwin Aprianti, NPR 0111200041, IPK 3,20, predikat sangat memuaskan. Yasir Patria, NPR 01111002
IPK 3,01 predikat sangat memuaskan. Yoga Febrianto NPM 0111200056 IPK 3,49 predikat sangat memuaskan. Yuda Yogiansyah NPM 0111200039 IPK 3,19 predikat sangat memuaskan. Yudi Pravino NPM 0111100246 IPK 3,07 predikat sangat memuaskan. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 29 September 2016 Ketua Benedictus Effendi STMP. Kepada Bapak Benedictus Effendi, Bapak Dewi Wakilan dan Bapak Abrai Pengurus dipersilakan duduk kembali. Lagu hiburan paduan suara yang dipimpin dan diiringi oleh Bapak Abdi Winata SPI. Inilah persembahan paduan suara Harmoni Dinamika Pakonten.
13. Memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama dan jumlah mahasiswa program salah satu sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer STM Palmontek yang dinyatakan yudisium pada periode 12 dan 13 tahun 2016 dengan program studi sistem informasi sejumlah 104 orang mahasiswa seperti tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, perhitungan indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan kualitas yudisium yang menyatakan predikat kelulusan ini. Ketiga, bahwa mahasiswa program strata 1 sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer STM Palmontek Palembang yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah lulus seluruh mata uji dan dinyatakan yudisium serta berhak menerima transkrip nilai dan ijazah sarjana dengan predikat sarjana komputer. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 29 September 2016, Ketua Benedictus Effendi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Lampiran surat keputusan Ketua STM Palmontek nomor 0446/STI/K/4 Romawi /2016 dan nomor 0827/STI/K/11 Romawi /2016 tentang yudisium bagi mahasiswa program salah satu sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer STM Palmontek periode 12 dan 13 program studi sistem informasi. Abdita Syaputra Sinulinga EP 0211130159P IPK 3,22 predikat sangat memuaskan. Ahmad Junior Saputra EP 02112065 IPK 3,34 predikat sangat memuaskan. Adi Wijaya 0211200086 IPK 3,22 predikat sangat memuaskan. Aditya Manggala Putra NPM 0211200052 IPK 3,28 IPK predikat sangat memuaskan. Ahmad Polisi Saputra NPM 02111028P IPK 3,03 predikat sangat memuaskan. Akaria Adi Pusra NPM 0211200128 IPK 3,24 predikat sangat memuaskan. Ali Nurhali NPM 0211100058 IPK 2,97 predikat sangat memuaskan. Ali Dio Aidi Fitri 0211200032 IPK 3,32 predikat sangat memuaskan. Abra NPM 02111000 IPK 3,02 predikat sangat memuaskan. Andika Anwar 0220900174 IPK
sangat memuaskan. Aliansi Suhendra NPM 0211100070 IPK 3,06 predikat sangat memuaskan. Arka Fauzia NPM 0211200091 IPK 3,27 predikat sangat memuaskan. Asoki Setrilaka NPM 0211200026 IPK 3,32 predikat sangat memuaskan. Asbin Madi NPM 0211100073 IPK 3,02 predikat sangat memuaskan. Aulia Belia Miranda NPM 0211200136 IPK 3,26 predikat sangat memuaskan. Beni Alvareza NPM 0211200127 IPK 3,14 predikat sangat memuaskan. Bonek Rasani NPM 0211200029 IPK 3,23 predikat sangat memuaskan. Dedi Pradeka NPM 0211200114 IPK 3,38 predikat sangat memuaskan. Dedi Hermawan Sinaga NPM 0211100088 IPK 2,99 predikat sangat memuaskan. Dewi Saputra NPM 0211200067 IPK 3,14 predikat sangat memuaskan. Dedi Irawan NPM 0211200008 IPK 3,06 predikat sangat memuaskan. Dedi Saputra NPM 0211100090 IPK 3,01 predikat sangat memuaskan. Desriani NPM 0211200060 IPK 3,45 predikat sangat memuaskan. Dwi Rinawati NPM 0211200006 IPK 3,05 predikat sangat memuaskan. Eko Okta Saputra NPM 02111016 IPK 2,99 predikat sangat memuaskan. Evan Sastra Pratama NPM 0211200125 IPK 3,02 predikat sangat memuaskan. Erlina Sukma Putri Rahayu NPM 0211200070 IPK 3,55 predikat dengan pujian. Febri Hansur NPM 0211101119 IPK 3,09 predikat sangat memuaskan. Febri Alamsa NPM 0211120045 IPK 3,30 predikat sangat memuaskan. Hadi Apri Ramadan NPM 0210080742 IPK 3,16 predikat sangat memuaskan. Hasbi Asbidiki NPM 02112049 IPK 3,46 predikat sangat memuaskan. Heriansa NPM 0211100134 IPK 3,23 predikat sangat memuaskan. Wayang Riana NPM 0211200051 IPK 3,16 predikat sangat memuaskan. Immanuel Simarupa NPM 0211201007 IPK 3,79 predikat dengan pujian. Indriani Saputri NPM 0211200021 IPK 3,73 predikat dengan pujian. Ira Rumaini NPM 02112003 IPK 3,11 predikat sangat memuaskan. Jaka Purnama NPM 0211200115 IPK 3,83 predikat dengan pujian.
Jerry Hermawan, MPR 0211200099, IPK 2,99, predikat sangat memuaskan. Kurdianto, MPR 02112010, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Lia Permatasari, MPR 012054, IPK 3,10, predikat sangat memuaskan. Lydia Agustina, MPR 02112010, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Lisa Nisfiyanti, MPR 02112049, IPK 3,10, predikat sangat memuaskan. Luciana Fitri, MPR 02112016, IPK 2,91, predikat sangat memuaskan. M. Rizky, MPR 02110075, IPK 3,55, predikat dengan pujian. M. Reza Pahlevi, MPR 0211101155, IPK 2,91, predikat sangat memuaskan. M. Riko Riswanda, MPR 0211201116, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. Maya 0211101165, IPK 3,01, predikat sangat memuaskan. Mega Fatima, MPR 0211201133, IPK 3,19, predikat sangat memuaskan. Meidawani, MPR 0211200028, IPK 2,99, predikat sangat memuaskan. Muhammad Amin Andrabagu, MPR 0211200066, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Mirzawati, MPR 0211200084, IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. Mona Petrina, MPR 0211101172, IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ali Akbar Batariansa, MPR 0211200088, IPK 3,10, predikat sangat memuaskan. Muhammad Abdiyadi, MPR 0211200106, IPK 3,05, predikat sangat memuaskan. Muhammad Arsidi, MPR 0211101154, IPK 3,20, predikat sangat memuaskan. Muhammad Buhori, MPR 0211200001, IPK 2,92, predikat sangat memuaskan. Muhammad Epriansa, MPR 0220900152, IPK 3,01, predikat sangat memuaskan. Muhammad Yasiri, MPR 0211200123, IPK 3,06, predikat sangat memuaskan. Muhammad Zulkifli, MPR 0211101141, IPK 3,07, predikat sangat memuaskan. Nike Adinda, MPR 0211200121, IPK 2,97, predikat sangat memuaskan. Nova Puspasari, MPR 0211200042, IPK 2,99, predikat sangat memuaskan. Nova Septa Rizky, MPR 0211200120, IPK 3,22, predikat sangat memuaskan. Noprianto, MPR 0211200089, IPK 3,58, predikat dengan pujian. Nur Malasani, MPR 0211200055, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Nurul Ismail Mutahara, MPR 0211101190, IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Bilisa Putri Rianda, MPR 0211101194, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Bungki Deprina, MPR 0211200094, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan.
Puspa Kurnianindo, NPM 0211101998, IPK 3,14, predikat sangat memuaskan. Raden Andi, NPM 0211200080, IPK 3,19, predikat sangat memuaskan. Raden Muhammad Ali Ramadan, NPM 0211200129, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Rafli Setiando, NPM 02112005, IPK 3,13, predikat sangat memuaskan. Razak Muhammad, NPM 02110206, IPK 3,08, predikat sangat memuaskan. Reni Samuleka, NPM 02110208, IPK 2,95, predikat sangat memuaskan. Reret Istiqomah Music, NPM 0211200037, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Renaldo Pratama, NPM 0211200130, IPK 3,19, predikat sangat memuaskan. Reza Amelia, NPM 0211100211, IPK 3,01, predikat sangat memuaskan. Rizky Juliansa, NPM 0211200022, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Rika Pandini, NPM 0211200156, IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. Rizky Ramadan, NPM 0211100221, IPK 3,00, predikat sangat memuaskan. Rizky Ema Surya, NPM 0211100223, IPK 3,69, predikat dengan ujian. Latihan Muhammad Nur Andriansa, NPM 0211200092, IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Romario, NPM 0211200017, IPK 3,63, predikat dengan ujian. Rosmiati, NPM 0211200013, IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. Sabrilian Edwin Pratama, NPM 0211100228, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Sahara Muslimah, NPM 0211100229, IPK 3,03, predikat sangat memuaskan. Sakti Chandra Repelika, NPM 0211200143, IPK 3,58, predikat dengan ujian. Sekti Haryani, NPM 0211100236, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. Setian Ardianto, NPM 02112003, IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. Ika Rustia, NPM 02112068, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Idin Sumarni, NPM 0211100249, IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Tulus Rafalis Hobi, NPM 0220900245, IPK 2,97, predikat sangat memuaskan. Umar Hasim Islama Syaksyah, NPM 02112058, IPK 3,08, predikat sangat memuaskan. Pera Okta, NPM 0211200109, IPK 3,77, predikat dengan ujian. Wandi Wijaya, NPM 0211200093, IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Warni Rahayu, NPM 0211200155, IPK 2,99, predikat sangat memuaskan. Weni Wulandari, NPM 0211200056, IPK 3,12, predikat sangat memuaskan. Yesiwati, NPM 02112043, IPK 2,97, predikat sangat memuaskan. Yogi Apriansa, NPM 0211200229,
IPK 3,23 predikat sangat memuaskan. Yosef Saputra NPM 0211201144 IPK 3,37 predikat sangat memuaskan. Yuda Azza Pratama NPM 0211201103 IPK 3,16 predikat sangat memuaskan. Yuni Eko Sulistioni NPM 0211200038 IPK 3,20 predikat sangat memuaskan. Zepri Hestiani Group NPM 0211100275 IPK 3,23 Benedictus Effendi Sarjana Teknik Magister Teknik. Terima kasih. Kata sambutan dari wakil wisudawan yang akan disampaikan oleh Jaka Purnama Sarjana Komputer dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua SMI Pramontek Palembang Bapak Benedictus Effendi SDMT. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Palembang Bapak Henry Dantikan Mulia Pendidikan SMI. Yang terhormat Komandan Ketua 1, 2, dan 3 SMI Palembang Palembang. Yang kami cintai, Bapak Ibu dosen yang dengan setia selalu membimbing serta memberikan pengarahan, walau dengan hidup kami mengakui bahwa tidaklah mudah mendidik sekian mahasiswa yang memiliki banyak perbedaan karakter dan terkadang sangat sulit diberi nasihat. Yang kami sangat muliakan, ayahanda dan ibunda serta wali wisudawan wisudawati yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di hari yang sangat spesial ini. Dan yang saya sangat banggakan, teman-teman sarjana muda yang hari ini telah dilatih oleh SMI Palembang untuk mengambil peran penting dalam menggerakkan roda pengembangan teknologi. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri upacara wisuda sarjana SMI Palembang pada hari ini 20 Desember 2016. Salawat beri salam kita haturkan pengakuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke dunia yang penuh ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian, tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga acara yang merupakan sebuah kebanggaan tersendiri, baik bagi kami sebagai wisudawan, dapat terlaksana dengan lancar. Amin. Tak lupa pula kami sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada segenap dosen di lingkungan SMI Palembang, DAK, dan seluruh elemen yang telah berjasa dalam membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMI Palembang. Saya, Jaka Purnama Ekspor, dari
berdiri di sini mewakili sekian banyak teman-teman yang sudah pada kesempatan kali ini mengucapkan rasa terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing serta mengarahkan agar kami menjadi mahasiswa yang cerdas dan produktif. Kami tidak dapat memberikan kado atau hadiah yang bagus, baik berupa mobil atau lain. Kami hanya dapat berjanji kepada para dosen dan pembimbing bahwa ilmu yang telah diajarkan akan kami pegang teguh dan sebarluaskan sebagai bentuk tanggung jawab keilmuan dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia yang bermartabat, berdaulat, serta tetap menjaga lembaga kehormatan tercinta yaitu STMI Poltek Palembang. Kepada seluruh aktivitas akademik STMI Poltek yang telah meninggalkan kesan dan kenangan yang manis baik dalam hal urusan akademik maupun non-akademik. Mohon maaf bila ada kelakuan kami yang kurang berkenan selama ini. Kepada orang tua, terutama para pembawa sekolah yang sudah mengeluarkan miliaran curah keringat untuk membiayai kuliah kami, yang sudah kami buat susah di masa-masa pembayaran, terutama di bagian pembayaran hidup kami, yang kami sangat harapkan ketika kami kehabisan makan pada saat tanggal tua. Padahal kami tidak tahu saya berada di puncak di kampung halaman bahkan lebih sulit daripada keadaan kami. Terima kasih juga karena telah mengeluarkan 1 hari waktu kami untuk bisa mengangkat anak ini memperoleh gelar sarjana. Gelar ini tidak akan kami raih tanpa support dari ayahanda dan ibu. Terima kasih untuk segala yang telah berhenti berdoakan kami, karena kami bukan apa-apa tanpa restu dan doa ayahanda dan ibu. Selanjutnya kami dijanji insya Allah akan terus membuat ayahanda dan ibu bangga, karena kami sangat bangga memiliki orang tua yang berhasil mengelola kami sampai setinggi ini. Terima kasih kepada penerus perjuangan, baik bagi yang berhasil berjuang maupun hari ini perjuangannya telah berakhir sebagai mahasiswa. Teman-teman yang membuat kuliah di STMI Poltek ini terasa mudah menjalani. Karena kekeluargaan kita saling membantu satu sama lain di saat sesulit apapun, menjadikan semuanya begitu lebih indah. Sukses buat kita semua. Hadirin dan saudara atau saudari yang berbahagia, saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah doa. Graduation is a very happy and proud time. However, the hard work must not be to the end. We have to continue to learn and work even harder than before for creating a better future. Yang artinya, kelulusan merupakan salah yang sangat membahagiakan dan membanggakan. Namun, kerja keras tidaklah boleh berakhir. Kamu harus terus belajar dan akan bekerja lebih keras dan lebih giat lagi dari sebelumnya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jaga Purnama yang sudah mewakili teman-temannya dalam menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya kita akan menyaksikan lagu hiburan yang akan dipersembahkan oleh Bisbal Band. Kami persilakan. Salah satu personil dari Bisbal Band adalah mahasiswa Poltek dari jurusan
desain komunikasi visual, yaitu Dimas Rino Prakoso. Bisa dan kami silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Biar pagi, biar semangat terus. Oke, sebelumnya kita mau mengucapkan selamat.
Pengucapan ikrar alumni studi Fakultas yang akan dipimpin oleh Aryono Wijaya, Sarjana Komputer, dan Pungki Dewina, Sarjana Komputer. Kepada seluruh wisudawan wisudawati dimohon berdiri dan mengikuti ucapan ikrar. Ikrar alumni. Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Bangsa dan Negara Republik Indonesia. 5. Menjunjung tinggi nama baik alma mater. Menjunjung tinggi nama baik alma mater. STEMI Fakultas. STEMI Fakultas. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan wisudawati.
wisudawan wisudawati dipersilakan duduk kembali. Pengumuman prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa Teknik Poltek Palembang tahun 2016. Kepada mahasiswa dan dosen pembimbing yang disebutkan namanya dimohon naik ke atas panggung. Yang pertama adalah prestasi yang diraih oleh Adi Purnomo dari program Teknik Informatika dan Ramadhani Tanjung Sari dari program Sistem Informasi. Kedua mahasiswa ini berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi sebagai The Most Exciting Inovasi ke-9 yang diselenggarakan di Universitas Indonesia. Kedua mahasiswa ini berhasil berkat arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing Ibu Dr. Febrianti, sarjana ekonomi, Magister Sains. Prestasi selanjutnya diraih oleh Satria Bagus Pribadi, program studi Teknik Informatika, dan Zaki Kosasi, program studi Sistem Informasi. Kedua mahasiswa ini mendapatkan juara pertama pada Information System Expo tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Prestasi yang diraih oleh Muhammad Yamin Abdudi dari program studi Sistem Informasi yang terpilih sebagai Duta Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Prestasi selanjutnya diraih oleh Surya Dharma dari program studi Sistem Informasi. Yang meraih juara kedua Stand Out Comedy yang diselenggarakan oleh Harian Umum Sumatera Express. Selanjutnya, prestasi mahasiswa di bidang musik yang diraih oleh Arsyadi Akbar dari program studi Teknik Informatika sebagai juara pertama lomba musik yang diselenggarakan oleh Mapala Waris Universitas Sriwijaya. Prestasi selanjutnya diraih oleh Reza Syah Falevi dari program studi Teknik Informatika. Meraih juara ketiga lomba foto tingkat nasional Civil Expo 2016 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Sriwijaya. Prestasi mahasiswa selanjutnya di bidang
yang diraih oleh Karisma Ella, Hamri Muhammad Guntur. Ketiga mahasiswa ini meraih hibah program kreativitas mahasiswa penerapan teknologi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi. Ketiga mahasiswa ini berhasil berkat arahan dan bimbingan dosen pendidik Ibu Atin Triwakini Sarjana Teknik Magister Engineering. Prestasi mahasiswa selanjutnya di bidang ilmiah dari program studi manajemen informatika yang diraih oleh Cikal Ahmad Farul Rozi, Anissa Kurniati, dan Nanda Marianti Putri. Ketiga mahasiswa ini mendapatkan insentif pada program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi. Ketiga mahasiswa ini berhasil berkat arahan dan bimbingan dosen pembimbing Ibu Mustika Sarjana Komputer dan Komputer. Kepada Bapak Benediktus Effendi, Bapak Menteri Octavia, Bapak Ganda Mutarsoli, dan Ibu Julita, dimohon kesediaannya untuk memberikan ucapan selamat kepada mahasiswa dan dosen yang sudah berprestasi tahun ini. Dan para mahasiswa dan mahasiswi dan dosen pembimbing akan mendapatkan sertifikat. Pada Bapak Ibu dipersilakan untuk foto bersama. Tahun 2016. Kali dosen terpilih sudah dilakukan pada pagi tadi oleh seluruh wisudawan. Sebentar lagi kita akan melihat
dilanjut oleh bagian terhadap proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua adalah kegiatan penelitian dan publikasi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian yang keempat adalah penilaian yang dilakukan dari standar kinerja individu atau di tempat lain dikenal dengan istilah KPI, Key Performance Indicator. Penilaian berikutnya adalah dari disiplin. Kemudian keterlibatan para dosen baik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, sesungguhnya segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kepadamu kami bersyukur, kepadamu kami berserah diri, kepadamu kami mohon pertolongan. Berkat izin dan ridho sajalah pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara wisadamu pada kami. Ya Naim, bukakan. Ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, tambahkanlah ilmu bagi kami, bimbinglah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Penutupan sidang senang terbuka STIMIK Poltek Palembang. Hadiri dimohon berdiri.
Kami atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan akhirnya selamat dan sukses kami ucapkan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian untuk seluruh wisudawan dan wisudawati untuk tetap berada di tempat karena kita ya baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal melakukan foto bersama untuk di sesi pertama ini. Kita akan mempersilakan kepada rekan-rekan kita wisudawan dari nomor urut 1 sampai dengan 31 harap naik ke atas panggung. Dari nomor 1 sampai dengan 31